peribahasa kawan-kawan. Adapun peribahasa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bidalan, pepatah, sama perumpamaan. Nah, bidalan itu apa sih kawan-kawan? Ada yang tahu tidak? Capek aku lihat. Mohon maaf ya kawan-kawan kalau misalnya saya selalu melihat ke sebelah ini begitu. Karena masih memakai teks, saya masih belajar kawan-kawan. Semoga nanti bisa lancar ya. Oke, yang pertama itu bidalan kawan-kawan. Lanjut. Nah, bidalan merupakan susunan kata-kata yang mengandung perbandingan, teladan, dan pengajaran. Bidalan telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu dan seringkali digolongkan ke dalam bentuk puisi karena memiliki rima dan irama. Semacam punya susunan gitu ya. Contoh bidalan itu contohnya gini, bagai kerakap di atas batu. Kerakap itu apa sih? Nah, artinya itu hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau itu contoh bidalannya. Bermakna menggambarkan keadaan seseorang yang serba sulit begitu. Seperti mahasiswa. Berarti mahasiswa itu bagai kerakap di atas batu. Hidup segan mati tak mau gitu. Apalagi di bulan-bulan tua seperti sekarang ini gitu. Meskipun masih tanggal muda, masih tanggal 11 gitu ya kawan-kawan, tapi dompet itu sudah mengering banget ya, nggak apa-apa lah ya, curhat terus ceritanya. Oke, yang kedua itu pepatah. Apa sih pepatah kawan-kawan, ada yang tahu tidak? Pepatah memiliki pengertian dan bentuk yang hampir sama dengan bidalan, hampir sama ya kawan-kawan. Namun bedanya pepatah memiliki rangkaian perkataan berkerap-kerap atau berpatah-patah. Nah, peribahasa jenis pepatah ini memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan pernyataan orang lain. Contohnya nih kawan-kawan. Sekali air dalam, sekali pasir berubah. Artinya, setiap kali berganti penguasa, berganti pula peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Nah, ini kan untuk mematahkan pernyataan orang lain begitu kan. Karena kan kita kan masyarakat biasa begitu. Kita itu sering mematahkan pernyataan dari orang-orang yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat begitu kan. Bisa nih dipakai nih. Sekali air dalam, sekali pasir berubah begitu. Berganti penguasa, berganti pula aturan. Betul juga sih ini. Betul. Oke, lanjut. Yang ketiga itu perumpamaan. Perumpamaan adalah susunan kata-kata yang indah, ringkas, dan kemas, serta memiliki maksud yang tersirat. Ada terus ya maksud tersirat. Sama seperti perumpamaan dan pepatah memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan ucapan orang lain. Hampir sama gitu ya. Kalau hampir sama, apa dibedakan? Perumpamaan biasanya dimulai dengan kata bagai, laksana, ibarat, seperti, dan umpama. Itu perumpamaan ada ciri khasnya nih kawan-kawan. Nah, contohnya gini. Bagai duduk di atas bara. Bagai itu ciri khas dari perumpamannya, bagai. Nah, artinya itu seseorang yang sedang mengalami kebingungan dan kebimbangan di dalam hatinya gitu. Di atas bara itu kan panas ya, jadi tuh kalau kita dulu di atas bara tuh aduh sakit gitu, jadi bimbang gitu, gitulah. Oke, yang selanjutnya yang bentuk yang bukan cerita yang kedua itu teka-teki. Siapa sih yang nggak suka teka-teki di sini? Pasti suka semua kan. Nah, teka-teki itu apa sih sebenarnya kawan-kawan? Kita nih sering bermain teka-teki begitu, tapi tidak tahu apa sebenarnya pengertian dari teka-teki itu. Nah, teka-teki adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan yang memiliki makna ganda atau makna tertutup. Diajukan sebagai puzzle untuk diselesaikan, puzzle gitu harus diselesaikan. Nah, contoh teka-teki yang biasa orang tua ajukan untuk anaknya pada zaman dahulu begitu. Ini
teka-teki bapak saya, mama saya gitu. Yang ditanyakan kepada saya dulu itu seperti ini. Ular bengkok mematuk kaki tangga. Apa namanya? Itu teka-tekinya. Ada yang tahu tidak jawabannya? Udah tahu. Nah, jawabannya itu jalan. Ular bengkok mematuk kaki tangga itu jalan. Lalu yang ketiga itu, bentuk yang ketiga itu pantun. Nah, apa sih pantun itu? Awal mulanya pantun adalah sastra lisan. Nah, pantun itu dulu sebenarnya sastra lisan, tapi sekarang tuh sudah banyak ditulis dalam sastra tertulis gitu ya. Karena banyak buku-buku yang berkaitan dengan pantun. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Benar juga. Sekarang kita pikir panjang kalau buat pantun. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Nah, benar kan? Pantun juga merupakan puisi lama yang sudah melegenda di Nusantara. Nyaris semua daerah memiliki pantun. Pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau. Kata aslinya adalah pantun, yang jika diterjemahkan penuntun. Pantun biasanya dilantunkan ketika acara-acara besar, seperti seserahan atau pertunangan gitu, antara laki-laki dan perempuan. Dan biasanya yang melantunkan adalah tetua atau tetua dari mempelai laki-laki dan tetua dari mempelai perempuan gitu. Ada yang biasa memberikan, ada yang bisa memberikan contoh gitu. Ada tidak? Tidak ada lagi. Oh, lemah. Contoh yang berbalas pantun itu seperti ini. Bentar ya, saya berpikir dulu. Ya ada deh. Oke, contohnya seperti ini. Berminyak rambut di kepala, dipoles dengan minyak kemiri. Jika boleh kami bertanya, apa gerangan tuan datang kemari? Kayak begitu. Lalu dijawablah oleh tetua dari mempelai laki-laki. Tadi perempuannya, sekarang laki-laki. Bukan barang sembarang barang, ini barang dari seberang. Bukan datang sembarang datang, kami datang untuk meminang. Begitu. Itulah contohnya. Berbalas-balas begitu pantunnya untuk pertunangan atau seserahan. Ada angin. Mohon maaf ya kawan-kawan jika ada suara badai topan menyerbu di suara-suara ini. Oke, yang keempat itu mantra. Mantra merupakan bagian dari sastra lisan yang termasuk puisi lama. Dikombinasikan oleh penciptanya untuk menimbulkan kekuatan gaib. Tahu nggak sih mantra itu apa? Dalam masyarakat Melayu, mantra juga dikenal sebagai jampi-jampi atau seru. Adalah sejenis pengucapan yang terdengar seperti puisi yang mengandung unsur supranatural dan ditunjukkan untuk memenuhi keinginan perapal atau penuturnya. Bagi orang Jawa, mantra biasanya diucapkan dengan cara dihafal, dan pembacaan mantra diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib untuk membantu meraih tujuan-tujuan tertentu. Begitu. Untuk berukun lah gitu. Mantra memiliki arti perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib, misalnya dapat menyembuhkan atau mendatangkan celaka dan sebagainya. Kayak berukun lah begitu baca mantra. Nah, mengapa di sini mantra termasuk dalam sastra daerah begitu? Karena mantra diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, dan bahkan masih jarang orang-orang menulis mantra gitu dalam bentuk tulisan. Nah, begini kawan-kawan, mengapa orang tuh jarang menulis mantra dalam bentuk tulisan? Ada yang bilang nih sama saya dulu, bukan dulu dekat-dekat inilah gitu. Kalau kita nulis mantra tuh dibagi-bagikan ke orang lain itu khasiatnya tuh berkurang gitu, udah ndak mempan gitu lagi gitu. Pokoknya ndak mempan lagi lah dengan orang kalau kita mengucapkannya gitulah pokoknya. Makanya orang tuh jarang menulis mantra kecuali ditulis untuk anak cucunya gitu, itu aja. Tapi ndak dibukukan seperti sekarang ini dibukukan kayak pantun, syair itu kan banyak tuh dibukukan.
Kalau mantra nih jarang, kalau ada pun sedikit lah ya. Nah, bukan berarti kita itu menjadi dukun ya kalau kita mengucapkan mantra itu sebagai untuk melestarikan mantra. Jadi bukan berarti kita itu jadi dukun kalau kita menulis mantra itu, kawan-kawan. Kemarin juga waktu itu ya, ada tugas kuliah saya menulis mantra begitu. Saya nanya nih sama pokoknya adalah tetangga saya yang bisa mantra gitu. Saya nanya sama dia, bukan dia sih, beliau gitu. Saya benar-benar nanya nih, banyak sekali lah pokoknya mantra itu. Bukan sama beliau aja, sama kakek saya juga gitu. Mantra tuh banyak kayak ada mantra digigit binatang gitu. Pokoknya mantra. Nah, mantra itu ditulis untuk melestarikan budaya kita supaya tidak punah kebudayaan itu. Karena mantra itu dapat menjadi kekayaan dari kita gitu, sebagai orang Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sastra daerah nih, kawan-kawan. Udah dari segala dongeng sampai ke mantra sekarang ini, itulah sastra daerah gitu. Seru kan kalau berbicara mengenai sastra daerah itu, karena kita itu orang-orang Indonesia gitu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Meskipun kita berasal dari daerah hulu, daerah hilir gitu, ketika disatukan dalam bahasa Indonesia, kita itu tetap satu tuh, kawan-kawan. Nah, kita sebagai generasi muda nih, penerus bangsa, perlu tahu bahwa kita punya kebudayaan sangat kaya. Makanya kita belajar tadi itu, kawan-kawan, bukan saja dari alamnya, tetapi dari sastra yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Oleh karena itu, sebagai tonggak masa depan bangsa, perlu pengetahuan kita nih, kawan-kawan, dan perlu menjadi pelopor penyebaran pengetahuan mengenai sastra daerah kita masing-masing. Karena banyak orang di luar sana yang ingin memiliki kebudayaan yang kaya seperti yang kita miliki di Indonesia ini, kawan-kawan. Jadi kita tuh harus bangga menyebarkan sastra daerah kita masing-masing. Jadi jangan malu, kawan-kawan, jangan malu. Nah, mungkin sudah cukup kali ya, sudah banyak. Sudah berapa menit nih? Hampir setengah jam kayaknya. Nah, jangan lewat. Oke, teman-teman, sekian dari pemaparan penyuluhan gitu. Bukan penyuluhan sih, ini masih tahap belajar gitu, penyuluhan sebelum apa ya, kami tuh ada tugas gitu, disuruh buat penyuluhan gitu di depan dosen gitu, kawan-kawan. Jadi saya ini belajar dulu, makanya lihat teks dulu biar nanti tuh bisa hafal teksnya gitu. Bukan hafal sih, bisa clean gitu, sampaikannya tuh bebas gitu, tidak melihat teks lagi. Doakan ya, kawan-kawan. Baik, sekian dari pemaparan belajar penyuluhan saya hari ini gitu. Sekiranya teman-teman semuanya dapat menjadi bermanfaat seperti afirmasi awal kita tadi, untuk berbagi pengetahuan kita mengenai sastra daerah kita masing-masing. Nah, maka dari itu, cintai sastra daerah sebagai wujud pelestarian budaya. Oke, karena saya tadi diawali dengan pantun gitu kan, kawan, maka harus diakhiri dengan pantun. Nah, baik. Parang yang tajam perlu ditempa untuk pergi ke umat. Saya pamit, sampai jumpa. Semoga bermanfaat untuk diri dan sesama. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basningat Kajubata. Dadah.